Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvin Firdaus dari SPI 4A, NIM 238511008. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Sholawat dan salam semoga kita tercurah limpahkan kepada junjungan kita, baginda kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para sahabatnya, keluarganya, dan kita semua sebagai umatnya. Amin ya robbal alamin. Jamaah, oh jamaah, hari ini kita ngobrol santai ya. Kita akan membahas salah satu peristiwa yang sangat penting dalam sejarah Islam. Mau tahu nggak? Yaitu Perang Khaybar. Mungkin kita pernah mendengar perang tersebut, betul? Tapi yuk kita bahas dari awal biar pada paham dan kita bisa ambil hikmahnya tersebut. Jadi begini, Khaybar itu adalah nama tempat yang letaknya di sebelah utara Madinah. Nah, Khaybar ini wilayahnya sangat subur, banyak pohon kurma, dan dulunya dihuni oleh orang-orang Yahudi yang punya kekuatan ekonomi dan militer yang cukup kuat. Tapi bukan cuman itu, mereka juga punya benteng-benteng besar nan kokoh. Jadi Khaybar itu benteng pertahanan yang sangat cukup super kuat pada zaman tersebut. Mengapa Rasulullah SAW mau menyerang Khaybar? Jadi begini para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kenapa sih Khaybar itu diserang? Bukannya Islam itu cinta damai? Betul, Islam itu cinta damai. Tapi masalahnya orang-orang Yahudi di Khaybar ini udah beberapa kali yang namanya berkhianat. Mereka dulu tinggal di Madinah, tapi karena mereka khianat, mereka diusir. Nah, mereka pindah ke Khaybar dan ngerencanain yang itu namanya makar, bikin aliansi dengan suku-suku Arab buat menggulingkan kaum muslimin yang ada di Madinah. Mereka juga jadi dalang di balik peperangan yang sebelumnya. Jadi Rasulullah SAW memutuskan udah saatnya Khaybar ini ditangani supaya Madinah lebih aman. Rasulullah SAW akhirnya berangkat ke Khaybar bersama sekitar 1.600 pasukan. Tapi yang menariknya wahai jamaah, beliau itu datang ke Khaybar pada saat subuh-subuh, pas penduduk Khaybar belum siap, masih santai, masih tidur. Habis itu dia belum ke ladang, masih pada mau ke ladang. Tiba-tiba lihat pasukan Islam sudah datang. Langsung loh pada panik mereka. Semua balik ke benteng-benteng dan siapkan pertahanan. Nah, Khaybar ini cuman satu benteng, tapi banyak. Jadi Rasulullah SAW dan pasukan muslimnya harus taklukkan satu persatu benteng tersebut. Gak gampang loh jemaah, tapi karena Allah tolong, jadi satu-satu benteng itu bisa ditaklukkan. Nah, salah satu benteng yang paling kuat itu namanya benteng Qomus.
susah banget itu ditaklukinnya. Nah, di sini terjadi momen yang sangat terkenal. Ada yang tahu nggak? Kalau nggak ada yang tahu, saya bahas ya. Rasulullah bilang begini, besok panji perang akan aku serahkan kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulullahnya, dan Allah serta Rasulullahnya mencintainya. Semua sahabat pun pengen dong, tapi tahu nggak siapa yang dipanggil? Mau tahu banget atau mau tahu banget? Mau tahu banget dong. Yang dipanggil oleh Rasulullah yaitu Ali bin Abi Thalib. Padahal waktu itu Ali lagi sakit matanya, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakannya agar matanya langsung sembuh. Masya Allah, tabarakallah. Terus Ali maju perang dan berhasil menembus benteng yang susah itu. Itu bukti bahwa kemenangan itu nggak selalu karena jumlah pasukan, tapi karena iman. Karena iman ya jamaah, dan karena keberanian juga, dan karena doa. Setelah semua benteng di Khaybar itu ditaklukkan, orang-orang Yahudi itu pun, para jemaah langsung pada nyerah. Tapi Rasulullah SAW nggak main usir. Justru beliau bilang begini, kalian tetap boleh tinggal di sini, kelola tanah ini, tapi hasilnya dibagi dua sama kami. Jadi kayak kerjasama pertanian. Rasulullah tetap adil walaupun mereka musuh. Luar biasanya sikap Rasulullah. Nah, pembelajaran yang harus kita petik dari pembelajarannya itu yaitu jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Dari kisah ini ada pembelajaran yang harus kita petik, yang sangat penting, yang bisa kita ambil. Yang pertama, jangan khianat. Orang Yahudi itu bukan kalah karena kuat, tapi karena mereka suka berkhianat. Justru yang kedua, iman itu lebih kuat dari senjata. Pasukan Islam gak sebanyak musuh-musuh, tapi karena niat mereka lurus dan percaya sama Allah, akhirnya menang. Yang ketiga, Rasulullah SAW itu pemimpin yang bijak. Setelah menang, beliau itu enggak balas dendam sama sekali, justru ngejak kerjasama. Justru yang keempat, pentingnya pemimpin yang kuat dan amanah seperti Ali bin Abi Thalib, jadi pahlawan karena ketulusan dan keberanian. Jadi itulah kisah singkat tentang perang Khaybar. Perang yang menunjukkan keberanian, kecerdasan, strategi, dan akhlakul mulia Rasulullah SAW. Semoga dari kisah ini kita belajar bahwa dalam hidup kita harus kuat, harus berani, dan tetap adil walaupun dalam kondisi menang. Semoga kita bisa jadi umat Rasulullah SAW yang terus meneladani beliau. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.